Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yaliku bijalali wa kamali. Al-mahmudu Allahu jalla jalaluh. Wal musalla alaihi wa huwa Muhammadun wa aluh. Wa khairu ma umila bihi kitabuhu jalla fil ula. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watih wa iktafa bisunnatih wa jahada jihadahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwan rahimakumullah, sungguh berbahagia saat ini kita berada di bulan suci Ramadan, bulan yang dirindukan oleh umat Islam seluruh dunia, bulan yang penuh dengan kebaikan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan pun dibelenggu. Bulan di mana Al-Quran diturunkan sebagai pedoman hidup umat manusia. Bulan di mana terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Dia adalah malam Lailatul Qadar. Dengan banyaknya keberkahan dan kebaikan di bulan Ramadan, maka bagi pencari kebaikan di bulan Ramadan atau bagi al-khair aqbil, bersegeralah untuk meraih kebaikan-kebaikan itu. Berikut adalah beberapa kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama bulan Ramadan. Paling tidak ada 5, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Al-Bazzar dan Al-Baihaqi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'tiyat ummati fi syahri Ramadan khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli." Telah diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu atau umatku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan 5 perkara yang tidak diberikan kepada nabi sebelumku. Ammal wahidatu fa innahu idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan nazara Allahu ilaihim wa man nazara ilaihi lam yu'adzibhu abada. Adapun keistimewaan Ramadan yang pertama adalah bahwa pada awal bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala akan memandang mereka, yaitu orang-orang berpuasa dan melakukan ketaatan di dalamnya. Dan bagi orang yang mendapatkan pandangan itu, mereka tidak akan mendapatkan azab untuk selamanya. Ikhwan rahimakumullah, pandangan dimaksud adalah pandangan rahmah, pandangan kasih sayang dan penuh cinta yang akan menyelamatkan seorang dari siksa ataupun azab Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana kita temui dalam kenyataan hidup, bahwa ketika kita memandang seorang dengan pandangan kasih sayang, rahmat, dan penuh dengan cinta, maka kita dapat dengan mudah memaafkan kesalahannya, bahkan melepaskan orang itu dari beban hidup atau sangkut paut hutang, bahkan atau menghilangkan hukuman yang seharusnya dia peroleh. Demikian pula dengan Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan ini. Amma tsaniyatu, sementara yang kedua yang diberikan pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama bulan Ramadan ini adalah fa inna khulufu afwahuhum adyabu hina yamsun atyabu min rihil misk. Bau-bau mulut orang yang berpuasa hingga sore lebih wangi di sisi Allah daripada minyak kasturi. Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa bau mulut orang yang berpuasa ini dicintai dan lebih oleh Allah dan lebih wangi dari minyak kasturi, padahal bau mulut yang berasal dari perut yang kosong pada umumnya dibenci oleh manusia? Ini tidak lain disebabkan karena bau mulut orang berpuasa itu berasal dari asal ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kita lakukan yang mengandung unsur ibadah dan ketaatan,
maka ia akan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun perkara yang selanjutnya, keistimewaan Ramadan yang ketiga, amma tsalisatu fa innal malaikata yastaghfiru lahum fi kulli yaumin wa lailah. Bahwa malaikat memohonkan ampun kepada orang-orang yang berpuasa setiap hari pagi dan malam. Ikhwan fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada di antara kita yang tidak memiliki dosa. Maka kita perlu selain upaya mandiri memohonkan ampun atas kesalahan-kesalahan kita juga membutuhkan tentunya ampunan dari luar yang datang dari makhluk Allah yang tidak pernah bermaksiat, tidak pernah melakukan kesalahan. Para malaikat alladzina la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat yang tidak pernah menentang perintah Allah dan selalu melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya. Maka insya Allah kalau malaikat ini mendoakan, memohonkan ampun atas kesalahan kita, insya Allah akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fillah rahimakumullah. Adapun perkara yang berikutnya, perkara yang keempat adalah annallah ta'ala ya'mur jannatahu fayaqulu laha. Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh surga dengan berkata, ista'iddi wa tazayyani li'ibadi. Bersiap-siaplah dan berhiaslah untuk hamba-hambaku. Aw syaka yastarihu min ta'abid dunya ila dari wa karamati. Mereka hampir datang memasukimu untuk melepas lelah dunia atau kepayahan dunia menuju ke rumahku dan ke kemuliaanku. Isyarat hadis ini jelas mengindikasikan bahwa orang yang berpuasa begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, memiliki tempat khusus, bahkan kehadirannya dinanti oleh surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga Allah memerintahkan, ista'iddi wa tazayyani li'ibadi. Bersiaplah dan berhiaslah untuk hamba-hambaku. Ini juga hadis mengisyaratkan kepada kita bahwa tidak ada balasan bagi orang yang berpuasa kecuali surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena puasa memang untuknya, dan dialah yang menyiapkan segala sesuatu untuk orang-orang yang taat kepadanya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ammal khamisatu. Adapun perkara yang kelima, kemuliaan yang Allah siapkan di bulan Ramadan, fa innahu idza kana akhiru lailatin ghufirallahu lahum. Bahwa jika datang akhir malam bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala ghufira lahum jami'ah, akan mengampuni semua hambanya, laki wanita yang taat kepadanya. Faqala rajulun minal qaum. Kemudian berkata salah seorang sahabat kepada Rasulullah SAW, adzalika Lailatul Qadar, ay ahiyya Lailatul Qadar ya Rasulullah. Apakah yang kau maksud itu adalah malam Lailatul Qadar? Apa jawab Rasulullah? La, bukan. Alam tara ilal ummali ya'malun fa idza farigu min a'malihim ufu ujurahum. Kata Rasulullah SAW, bukan. Tidakkah kamu memperhatikan orang yang bekerja, selesai dia bekerja, mereka akan diberikan upah. Demikian pula dengan orang yang melakukan ketaatan sepanjang bulan Ramadan, maka ia akan mendapatkan apa yang dilakukannya langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika poin kelima ini kita kaitkan dengan keistimewaan yang ketiga, bahwa para malaikat memohonkan ampun, maka jelas dan semakin pasti bahwa orang-orang yang berpuasa akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dinyatakan juga dalam hadis yang lain, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan penuh dengan keimanan, maka insya Allah ia akan diampuni dosanya yang telah lalu. Demikian ikhwan fillah, mudah-mudahan kita dapat mempertahankan dan meraih kebaikan di bulan Ramadan, sehingga apa yang kita lakukan
bernilai pahala dan dapat kita petik hasilnya di akhirat nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Dari saya Hamidullah Mahmud 696. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.